ada mafia-mafia yang terlibat di dalamnya. Skenario baru ini, Mas Indra. Kekeliruan yang luar biasa tidak akan jadi besar kalau tidak dekat dengan istana. Ada gerakan-gerakan menunda pemilu yang diinisiasi oleh di sekitar istana juga, atau saat itu disuarakan oleh kelompok menteri. Nah, ini jadi problem kalau tidak ada sanksinya, karena itu main-main dengan konstitusi. Sayangnya presiden ini sering main-main dan melanggar konstitusi. Saya dihubungi salah satu pimpinan tinggi negara. Sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda 2 atau 3 tahun. Saya bilang, waduh, kan jadi si plan, yang penting menang nih, tetap berkuasa. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan menyoroti tentang yang cukup bombastis dari pengadilan. Bukan soal Sambo, yang ini jauh lebih penting. Pekan ini publik dibuat kaget oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Prima. Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan KPU RI selaku tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Nah, kemudian melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Ini kan konsekuensinya pelaksanaan pemungutan suara pemilu mundur ke Juli 2025. Meskipun ini dibantah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka menyatakan tidak memutuskan pemilu ditunda, tetapi itu adalah konsekuensi dari keputusannya. Nah, langsung saja kita coba ulas, kita cross-check ini, permasalahan ini bersama dengan pakar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana. Assalamualaikum, Prof. Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, Prof. Denny. Kemudian ada pengamat politik Hendry Satrio. Bang Hendry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Indra, ya. Prof. Denny. Ya. Mas Lalu ada Mas Ihsan Maulana, peneliti dari Perludem. Halo Mas Ihsan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, siang, Mas Indra, Prof. Denny, dan Pak Hendry. Baik, tentu saja saya ingin bertanya ini karena ke pakar hukum tata negara, langsung ke Prof. Denny. Prof. Denny, pandangan Prof. Denny ketika mendengar atau mungkin membaca atau mungkin melihat beritanya di televisi terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini seperti apa, Prof. Denny? Pertama tidak terlalu kaget ya, karena wacana penundaan pemilu kan sudah setahun terakhir menghangat ya. Oke. Meskipun demikian saya menyayangkan putusan ini, karena kalau main bola ini ibaratnya kiper blunder bikin gol. Kiper blunder bikin Jadi gol. nepak ke gawang sendiri. Blunder artinya kesalahan yang mendasar ya. Karena sebenarnya dalam persoalan litigasi sistem pengadilan itu ada kamar-kamarnya. Ya. Dan masing-masing kamar itu tidak boleh saling bercampur aduk. Nah, soal yang digugat oleh Partai Prima ini kan mereka tidak lolos sebagai peserta pemilu. Nah, itu sudah ada kamarnya, namanya sengketa proses. Sengketa proses di antara banyak hal di kepemiluan, ada pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu ada administratif, ada etika, ada pidana, udahlah panjang lah ceritanya itu. Ada sengketa proses, ada sengketa hasil gitu. Nah, yang namanya peradilan umum itu dalam hal ini Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung itu masuknya di pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana gitu. Kalau sengketa proses itu kewenangannya sudah ada dalam Undang-Undang Pemilu. Betul. Yang berhak menjadi pengadilnya itu Badan Pengawas Pemilu dan PT UN. Dalam hal misalnya verifikasi partai politik ini. Nanti Mas Ihsan bisa sangat fasih ini bicara ini juga. Kalau sengketa hasil beda lagi, pengadilnya adalah Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, Partai Prima ini sudah mengajukan perlawanan atas persoalan mereka tidak diloloskan sebagai partai peserta pemilu melalui Bawaslu, menggugat ke PT UN sudah,
bahwasanya hasilnya tidak memuaskan karena satu dan lain hal itu satu hal. Ya, tetapi proses itu kamar itu sudah dijalankan gitu dan mereka tetap tidak lolos. Ya. Nah, sekarang mereka masuk ke kamar lain, itu soalnya. Masuk ke kamar pengadilan negeri, menggugat secara perdata, hakimnya kemudian juga memutuskan. Nah, ini bukan kamar mereka. Ya. Ya. Apalagi kemudian masuk memutusnya itu mengatakan yang kita ributkan ini amar kelima ini, bahwa pemilu tidak dilaksanakan lagi tahapannya dan dimulai dari awal sebenarnya itu 2 tahun 4 bulan 7 hari itu maksudnya hitungan pelaksanaan pemilu tahapannya selama itu artinya dari nol lagi. Nah ini masuk ke persoalan yang bukan kewenangan pengadilan negeri, bukan ranah perdata. Jadi ini memang menjadi kacau kalau begini ya. Kalau orang hukum kemudian bicara tentang teknik sipil, ya gimana coba? Kan bukan bidangnya nih. Ibaratnya begitulah, walaupun tidak sama persis. Nah ini wilayah verifikasi partai politik yang sudah ada apa ahlinya, sudah dialokasikan ruang untuk mempersoalkannya di Bawaslu dan di PT UN, Undang-Undang Pemilu sudah memberikan itu sebagai ruangnya, dibelokkan karena sudah mentok di sana, dibelokkan lagi ke gugatan perdata. Tidak boleh, kalau nggak selesai kita nih. Artinya kan pemilu itu harus cepat, makanya kemudian prosesnya sendiri, ada kekhususan hukum acaranya untuk litigasinya, yaitu di Bawaslu dan PT UN tadi. Kalau masuk ke pengadilan negeri ini kan jadi lama nih, banding lagi, kasasi lagi, memang bukan itu prosesnya gitu loh. Nah, Prof. Denny, pertanyaannya, hal ini soal kamar-kamar tadi itu adalah hal yang basic ataukah hal yang advance? Sehingga kan orang jadi menilai begini, ini antara pengadilan ini atau hakimnya ini tidak tahu atau sengaja membuat ini. Bahkan ada pendapat kalaupun harusnya sejak awal Prima masuk ke PN itu tentang hal ini, harusnya sudah ditolak sejak awal begitu, Prof. Denny. Menurut Prof. Denny bagaimana, Prof? Lah itu tadi saya katakan blunder. Hakim, apalagi Jakarta Pusat, itu hakim yang harusnya sangat paham dengan masalah-masalah kompetensi absolut semacam ini. Dan KPU sudah. KPU kalau kita baca dalam jawaban mereka, menyatakan, Pak Hakim, ini begini loh, ada pelanggaran, ada sengketa, udah dijelasin. Apa yang tadi saya sampaikan tadi sudah disampaikan dengan baik oleh KPU. Kalau ingat kan kami hampir sama kan mengadvokasi Partai Umat, yaitu begitulah ke Bawaslu ada mediasi akhirnya dinyatakan lolos. Udah di situ, kalau tidak dinyatakan lolos bagaimana? Ke PT UN, kalau PT UN tidak bisa juga final, itu nggak ada lagi cara lain gitu loh. Nah ini saya tidak paham kenapa hakim pada level Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai melakukan blunder begini. Apakah grogi tidak penonton, apakah ada intervensi yang kemudian menyebabkan mereka salah mengambil keputusan. Kalau dalam permainan bola katanya salah satu intervensi itu kalau ada bandar judi ikut main. Nah ini kan dalam hal ini contoh ya, analogi. Karena bahwasanya kemudian diputuskan semacam ini sebenarnya blunder mendasar gitu loh. Yang jadi aneh, apalagi di situ ada putusan serta merta. Putusan serta merta ini dalam perdata itu dalam konteks ada kewajiban menyelesaikan satu pembayaran, ada bukti otentik. Mas Indra utang ke saya 1 miliar, saya butuh nih 1 miliar ini untuk bayar anak sekolah atau apalah, cepat nih. Kalau nunggu putusan banding kasasi, waduh lama sekali. Bukti utangnya jelas, bukti nggak mau bayarnya jelas. Nah itu bisa kemudian putusan serta merta, itu bahasa Belandanya. Tapi dalam konteks perdata, nah ini tiba-tiba ini diterapkan amar ke-6-nya, ini putusan serta merta, artinya nggak ada banding kasasi pun tetap dilaksanakan. Artinya apa? Ya pemilu tetap ditunda. Wah, tambah kacau lagi. Nah, jadi dengan segala hormat, akhirnya saya katakan putusan harus dihormati. Tapi kalau tidak blunder, kalau blunder ya bagaimana nih menghormatinya? Pusing juga kita nih.
Apa kita hormati putusan serta mertanya pemilu ditunda? Ya nggak bisa juga. Jadi ya tetap dengan minta maaf kepada hakim-hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat. Saya berpandangan ini putusan yang keliru. Harusnya bukan kompetensi pengadilan negeri Jakarta Pusat. Karenanya putusan serta mertanya pun ya tidak bisa dilaksanakan, non executable. Kita banding, kita hormati bandingnya, nanti kasasinya ya harapannya di banding dan kasasinya lebih tahu bahwa ini bukan kompetensi peradilan umum. Ini ada sudah ruangnya di Bawaslu dan PT UN yang sudah selesai untuk terima. Gitu. Baik, Prof. Denny. Nah, saya mau masuk dari sudut pandang politiknya nih, mungkin ke Bang Hendry Satrio dulu. Bang Hendry, dengan melihat background atau mungkin juga catatan-catatan penelusuran berbagai media juga ya, investigasi dan sebagainya, aura atau rasa-rasa ingin melakukan penundaan pemilu itu kan terdiri dari berbagai babak ya. Mungkin kita bisa dari mulai ada yang sejumlah menteri, ada yang mulai dari sejumlah ketua umum partai gitu, ada yang mulai dari dan lain-lain lah ya, dari pendukung dan lain sebagainya. Kita nggak tahu bagaimana awalnya muncul. Nah sekarang ini cukup mengagetkan, tiba-tiba datang dari pengadilan yang kalau diulas secara teknis hukumnya tadi, seperti yang diulaskan panjang lebar oleh Prof. Denny tadi, ini bukan ranahnya pengadilan umum begitu. Tetapi di pengadilan umum yang seharusnya dari awal menolak, ini malah menerima, dan kita tahu putusannya hari ini membawa konsekuensi penundaan pemilu. Anda melihatnya dari kacamata politik seperti apa, Bang Hendry Satrio? Tadi sudah sempat tuh Mas Indra digelontorkan atau diselorohkan ya oleh Prof. Denny itu. Nah, tapi sekarang kalau kita bahas semua ini memang dalam rangka testing the water gitu. Yang pertama, penegak hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang harusnya dia putuskan. Nah, itu kan sangat mudah tuh. Jadi tidak ada konsekuensi aneh-aneh bila ini kemudian tidak disetujui oleh masyarakat. Yang kedua, dipilih juga partai politik yang memang secara politik praktis ya terbatas pendukungnya gitu. Saya tidak bilang sedikit ya, tapi terbatas gitu. Ya. Mas Jabo cukup renyah di kalangan para aktivis. Makanya juga pemerintah ini pintar betul gitu. Yang dipilih adalah sosoknya Jabo yang kemudian akan jauh dari tuduhan bahwa ini rekayasa pemerintah gitu kan. Walaupun dalam peradilannya ya saya nggak tahu tuh apakah tadi istilahnya Prof. Denny ada mafia-mafia yang terlibat di dalamnya, tapi yang jelas ini sih nggak usah kaget ya Andra ya. Ini saya sih begitu baca beritanya kemarin, hal pertama yang saya lakukan adalah ketawa terbahak-bahak. Terus kemudian saya bilang ketawa itu kan bentuk kaget juga itu berarti. Enggak, kok bisa keluar dari pengadilan negeri gitu maksudnya? Bukan, itu bukan bentuk kaget, itu bentuk konfirmasi tuh kan. Begini-beginian ini pasti ada aja. Karena memang keinginan untuk menunda pemilu itu yang masih ada. Nah, ini menurut saya siapapun yang berperan dalam percobaan penundaan pemilu itu ya. Yang namanya demokrasi memang harus gantian, Bos, dan itu ada waktunya gitu. Sehingga nggak perlu dicari-cari juga, kalau emang udah gantian aja. Apakah salah Indonesia? Kemudian ada beberapa pekerjaan yang belum tuntas. Bukanlah salah Anda yang memimpin. Kenapa dari awal nggak dituntaskan gitu? Sehingga kerepotan-kerepotan seperti ini tidak terjadi lagi. Mas Indra, jangan juga kemudian masyarakat disalahkan bila tuduhan-tuduhan ini rekayasa itu keluar. Kenapa? Karena dari awal tentang penundaan pemilu ini muncul itu selalu dari lingkaran pemerintah. Yang terakhir sahabat presiden Roma Zurmuzi, Romi itu yang dari P3. Waktu diwawancara tentang pemilu 2024, jawabannya apa? Emang jadi pemilunya? Terus kemarin itu 2 bulan posting, lalu katanya klaimnya ya, 2 bulan lalu terus diposting lagi ya. Dan diposting itu di IG-nya kemarin itu orang udah dibilangin kata dia. Itu kan sebuah kekonyolan, lawakan yang tidak lucu gitu ya. Yang dipikir oleh penguasa tuh lucu banget gitu. Dan anehnya kemarin Hendry Satrio juga ikut terbahak-bahak dulu dengan lawakan yang tidak lucu itu. Jadi menurut saya sekarang justru pendewasaan berpolitik dari masyarakat harus ditingkatkan gitu, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan drama itu kan
muncul tuh begitu Prof Mahfud bilang, ayo kita dukung KPU untuk segera banding. Sampean ini. Tapi nyangka nggak Bang Henry Satrio bahwa kali ini tuh keluarnya dari pengadilan negeri? Saya tidak pernah menyangka dari pengadilan negeri. Justru yang kita khawatirkan kan dari MK. Ya, bila ada keputusan-keputusan yang kemudian dibuat seolah-olah untuk demokrasi dan akhirnya ujungnya adalah penundaan pemilu. Misalnya apa? Polemik proporsional terbuka dan tertutup. Itu kan kita jagain banget tuh. Nah, tapi kalau kemudian masuknya dari sini, memang cukup menghebohkan dan saya senang sekali bahwa tanggapan masyarakat itu sama kayak saya gitu, terbahak-bahak, ketawa-ketawa, heran gitu ya, bingung gitu. Dan sampai hari ini kan yang berkomentar Prof Mahfud dengan dia mudah-mudahan aja dia tidak ikut dalam drama ini, seolah-olah menginginkan bahwa ya mudah-mudahan dong, kan dia ada di dalam pemerintahan. Iya. Tapi kan kemarin langsung dia, mari kita dukung KPU untuk segera banding, ya udah, kita dukung lah. Tapi kalau tadi dengar penjelasannya dari Prof Indrayana, Prof Denny, buat apa banding kalau emang sebetulnya tidak sesuai dengan undang-undang? Iya. Banding itu justru akan benarkan bahwa prosesnya betul, cuman gitu. Putusannya ya, saya bukan orang hukum Mas Indra ya. Iya. Nanti Prof Denny menjawab. Prof Denny bilang bahwa ini prosesnya salah secara hukum, tidak tepat secara hukum, sehingga amar putusannya juga tidak tepat gitu ya. Ini kalau banding kan jadi kekonyolan yang luar biasa. Ini seolah-olah ini benar gitu. Kalau memang tidak tepat, ya sudah. Kan pengadilan negeri itu kan ada atasannya, atasannya aja langsung batalin lah, jadi nggak usah repot-repot gitu kan. Bisa kan. Itulah kira-kira. Nah ini kan saya bukan orang hukum nih, dilihat dari politik tuh gampangnya begitu. Yang jelas ini menimbulkan kekisruhan sendiri, tapi saya yakin ini mungkin hanya sedikit sekali yang percaya bahwa penundaan pemilu ini bukan sebuah rekayasa putusan gitu, atau bukan sebuah drama-drama yang coba dimainkan, yang sering kita sebut nih cek ombak, testing the water gitu kira-kira. Sebelum saya masuk ke sana, saya boleh kembali ke Prof Denny dulu untuk menjawab. Benar itu Prof, kalau memang prosesnya memang kacau dan ini bukan kamarnya, kalau mengajukan banding kan seolah membenarkan bahwa itu memang kamarnya, hanya beda soal keyakinan tentang putusan ya. Bagaimana nih Prof Denny kira-kira? Iya, kalau salah kemudian tidak berarti kita ikut salah dengan tidak banding. Kalau kita justru untuk membenarkan satu putusan yang salah secara hukum itu kita banding. Kalau kita tidak banding secara hukum, putusan ini ingkrah, dan ingkrah berarti harus dilaksanakan. Jadi kalau kita tidak setuju dengan satu putusan, salah nih putusan, ya upaya hukum yang ada apa? Banding, dari banding nanti kasasi. Kalau tidak dilaksanakan justru berbahaya. Dalam waktu yang sudah ditentukan, ada waktu untuk banding 11 hari sejak putusan. Jika tidak ada, maka perkaranya berkekuatan hukum tetap dan menjadi benar. Jadi orang yang tidak sepakat dengan putusan ini tidak bisa lain kecuali mengajukan perlawanan. Perlawanannya tidak kepada atasan daripada pengadilan negeri, karena bukan begitu polanya secara hukum. Apa yang disampaikan Mas Hensat tadi dalam konteks pemikiran non hukum wajar. Kenapa jadi tidak kemudian mengambil langkah yang lain saja? Justru banding dalam kacamata hukum adalah upaya untuk menolak kesalahan yang dilakukan oleh tingkat pertama. Ada tingkat kedua, kemudian kalau tidak juga sesuai ada tingkat ketiga yang namanya kasasi di Mahkamah Agung. Itu sebabnya. Tapi itu menyandra nggak kira-kira Prof? Final. Kira-kira menyandra tahapan nggak itu? Oh enggak. Selama proses perlawanan ini berlangsung, penundaan tetap pelaksanaan pemilu tetap bisa dijalankan. Ada problem. Pasti yang setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertahan dengan with for tadi. Putusan ini serta-merta meskipun ada upaya banding dan yang lain, perlawanan yang lain. Tapi lagi-lagi yang putusannya keliru kamar, bagaimana bisa diputuskan secara serta-merta? Jadi ya salahnya dua kali, makin salah dengan putusan serta-merta itu gitu. Oke, baik. Saya sekarang bergeser ke Perludem ya. Saya ingin melihat Perludem kacamata yang luas begitu tentang ujian bagi demokrasi kita. Jangankan ini Mas Ihsan, kita mau bicara tentang pemilu berkualitas dan lain sebagainya, tingkat partisipasi tinggi dan lainnya.
Kayaknya yang prosedural aja kita kayak terus bolak-balik maju bukan maju mundur aja nih bermasalah di sini. Lalu saya juga beberapa kali juga menyimak ya kajian-kajian ini. Ketika muncul seperti sekarang rame, baru tuh dari pemerintah meredam dan kemudian pelan hilang lagi, tiba-tiba muncul lagi, entah itu dari pernyataan siapa. Nah, kali ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sempat menyampaikan juga bahwa putusan kami bukan meminta menunda pemilu. Ini bagaimana ya? Ini jadi itu makin lucu lagi. Penjelasannya tidak lucu itu. Iya benar-benar itu mengkerdilkan intelijensia rakyat Indonesia tuh. Pengadilan itu. Oke, masih penjelasan itu tuh aduh ampun deh saudara-saudara sekalian. Maaf drama. Ya, baik. Terima kasih Mas Indra. Jadi memang kami di Perludem amat sangat menyayangkan ya, dan kami bisa sampaikan bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan 757 itu adalah sebuah kekeliruan yang luar biasa. Di tengah tantangan proses tahapan pemilu ya, yang kita tahu sangat berat, pemilu 2024 sangat kompleks, saya sepakat bahwa isu penundaan pemilu ini bukanlah isu yang baru. Oke, tapi Mas Ihsan, kalau kita lihat isu ini yang terus apa yang mau disuarakan Perludem, karena ini kan terus-menerus muncul dan lain sebagainya. Sebenarnya harus mulai dibongkar kira-kira tidak? Siapa sih yang paling berkepentingan ini? Putusan 757 ini justru kan yang membuat ya proses penegakan hukum yang seharusnya ditempatkan pada penilaian objektif, akhirnya ini coba dibawa pada hal-hal yang publik melihat pada satu, apakah memang ya proses penegakan hukum ini jangan-jangan penegakan hukum kepemiluan memang jangan-jangan sudah ada yang mengatur begitu ya, sudah ada yang melakukan pola bahwa memang ujungnya akan penundaan pemilu begitu. Nah, makanya berkaitan dengan putusan 757 terakhir kita dapatkan informasi bahwa KPU sudah melakukan banding atas putusan 757. Nah, bagaimana supaya kasus ini begitu ya jauh lebih terang, jauh lebih objektif begitu ya. Tidak ada praduga, tidak ada persepsi bahwa memang ini adalah pesanan atau titipan untuk melakukan penundaan pemilu, maka harusnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi ya, mampu mengoreksi ya. Oke, nah tadi kan kita sempat singgung soal banding ya Prof. Denny. Salah satu cara yang memang paling tepat dalam konteks hukum atau alur hukum ketika tidak setuju dengan putusan di pengadilan negeri maka adalah banding. Nah, apakah ini artinya ketika ada dorongan KPU untuk tetap melakukan tahapan itu tidak menyalahi aturan atau bagaimana Prof. Denny? Biar gamblang saja ke masyarakat ini. Karena bisa saja nanti KPU-nya juga beralasan masih ada proses banding begitu. Tidak, KPU harus tetap melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan yang sudah mereka keluarkan. Itu justru konsekuen dengan upaya bandingnya sendiri. Justru mereka kan menolak, tidak menghentikan proses tahapan. Artinya, laksanakanlah tahapan-tahapan pemilu sesuai perencanaan, sesuai jadwal yang ada. Itu justru konsisten dengan upaya hukum banding. Lagi-lagi ini putusannya belum berkekuatan hukum tetap, sehingga belum ada daya ikat untuk dilaksanakan. Meskipun lagi-lagi saya tambahkan ya, di dalam amar 6-nya ada putusan serta merta. Ini problematik secara hukum. Karena putusan serta merta itu sebenarnya dimaksudkan tetap dilaksanakan meskipun ada upaya perlawanan dan banding. Itu sebenarnya begitu konsepnya. Tapi dalam konteks ini menjadi problematik kalau itu kemudian dilaksanakan, menunggu putusan banding dan kasasi, tahapan tidak boleh dikerjakan. Nah, malah kacau. Malah itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi dengan segala hormat, putusan ini memang non executable, tidak bisa dilaksanakan karena salah kamar, salah kompetensi. Salah kamar, salah kompetensi, apalagi di situ ditambahkan lebih konyol lagi tadi ya, kurang lebih ada soal yang serta-merta tadi ya Prof. Denny ya. Itu dua hal ya, yang blundernya dua hal. Dan tidak relevan diterapkan dalam persoalan kepemiluan yang sudah ada acara forum kewenangan khususnya dalam Undang-Undang Pemilu.
Jadi ini harusnya kalau dalam hukum itu lex specialis, aturan yang lebih khusus yang sudah dikeluarkan dalam konteks kepemiluan yang karakternya memang membutuhkan kalau ada sengketa, ada problem hukum itu cepat. Beda dengan perkara perdata yang putusan pengadilan negerinya 6 bulan, putusan bandingnya bisa setahun, kasasinya bisa 2 tahun. Kalau ini diterapkan hukum acara peradilan umum ini ke peradilan pemilu, wah pemilu kita kapan selesainya? Jadi memang karena itu proses pemilu jangan dibawa ke dalam gugatan perdata. Beda hukum acara. Pemilu membutuhkan sengketa hasil proses hukum acara yang lebih cepat karena kita tidak bisa menunda-nunda pelaksanaan pemilu pemerintahan dan itu sebabnya ada hukum acaranya yang lebih khusus lex specialis tadi. Ya. Kalau misalnya partainya yang mengajukan itu kurang mengerti tentang detail hukum seperti ini, harusnya dari pengadilannya yang menolak dari awal. Begitu kan ya Prof Denny maksudnya ya? Jadi prosesnya mereka tidak bisa menolak. Karena ada juga dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kalau ada perkara yang datang mereka akan sampai kalau dalam proses PT UN ada yang namanya dismissal proses. Kalau dalam perkara perdata itu nanti di ujungnya akan disebutkan perkara ini tidak dapat diterima NO need on forklift karena salah pengadilan. Salah forum, diterimanya diterima, tapi kemudian putusannya adalah beda ya antara tidak dapat diterima dengan ditolak. Ini konsep-konsep hukum lagi nih. Kalau ditolak itu forumnya benar, substansi perkaranya tidak dikabulkan. Ya. Tapi kalau tidak diterima, ini forumnya salah, substansinya belum diperiksa karena salah forum gitu. Jadi dalam perkara semacam ini harusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusannya NO tidak dapat diterima karena Anda sudah membawanya ke forum sengketa di Bawaslu, sengketa proses, dan sudah juga mengajukan PT UN, sudah selesai. Itulah hasil yang sudah final bahwa Partai Prima tidak bisa menjadi peserta pemilu 2024. Kami tidak bisa lagi masuk ke ranah itu selain sudah final juga bukan bidang kompetensi kami. Gitu. Jadi putusannya adalah tidak dapat. Harusnya tidak dapat terima atau NO tadi ya. Oke. Nah, Bang Hendri tadi menyinggung soal testing the water. Tapi kalau disebut testing the water itu kan biasanya cuma sekali, 2 kali. Ini kita dengarkan berkali-kali Bang Hendri. Motivasinya apa sih kira-kira? Motifnya apa sih Bang Hendri kalau Bang Hendri menganalisis secara politik kira-kira? Ya memang ingin ditunda dengan alasan ada beberapa program yang belum selesai. Ini kan skenario baru ini Mas Indra. Program apa? Ini skenario baru. Biasanya kan cuma ngomong-ngomong aja. Nah ini ada skenario baru. Apalagi tadi sudah dijelaskan Bawaslu ditolak, PT UN ditolak. Terus kemudian ini kok diterima dan kemudian ada amar putusan yang bisa mengakibatkan pemilu ditunda. Saya yakin juga Mas Jabo tuh dan semua simpatisan Prima juga kaget hasilnya begini loh. Boleh juga nih hasil nih ya. Akhirnya kemarin dia bilang, ya tolong semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nanti enak bener tuh ngomongnya gitu. Itu kan kalau tadi sudah dijelaskan jadi dia sendiri juga kaget gitu ya. Kita juga kaget. Habis gimana? PT UN dia ditolak. Ya. Katanya tadi kan Prof Denny Bawaslu ditolak. Ya. Akhirnya dia udah nggak bisa ikut. Kali aja bisa nih perdata nih. Diterima dan konsekuensinya juga bukan main-main. Dia diomongin gitu kan. Sekarang semua orang juga pengen tahu Partai Prima tuh apa sih? Siapa sih ketuanya siapa gitu kan. Dia juga kaget kesenangan juga Dinda. Masalah kemudian nanti ujungnya bagaimana, yang penting nama Primanya naik secara populer, walaupun kita semua akhirnya kesal juga nih dengan skenario baru yang seperti ini gitu. Jadi saya sih yakin ini sebenarnya testing the water aja. Kalau kemudian ini testing the water bagi Primanya atau apa? Bagi yang menginginkan skenario pemilu ditunda. Pemilu ditunda ini berjalan atau tidak. Nah, jadi maksudnya apakah ada yang menumpangi Prima begitu maksudnya Bang Hendri ya? Bukan, ada yang menumpangi keputusan pengadilan kalau menurut saya, bukan Primanya yang ditumpangi gitu. Dan kalau kemarin Prof Mahfud mengatakan bahwa kita harus dukung KPU untuk banding, itu hal yang baik, tapi saya punya 2 catatan. Yang pertama,
bisa jadi Prof Mahfudnya juga ikut-ikutan dalam skenario itu, memainkan peran untuk mendukung KPU, seolah-olah mendukung KPU, ya, atau Prof Mahfud emang nggak diajak main gitu. Jadi tiba-tiba dia menyampaikan aja bahwa ini harus didukung KPU untuk banding. Tapi kalau tadi saya mendengar penjelasan Prof Denny, ya mari kita dukung KPU untuk melakukan banding sehingga tidak ada lagi bercanda-bercanda yang nggak lucu ini tentang penundaan pemilu gitu. Sebab gini loh Mas Indra, ini kan penundaan pemilu itu kalau cuma misalnya ya Indra Maulana atau Henry Satrio yang menyampaikan itu, nggak akan besar. Tapi pada saat petinggi partai politik, kemudian pejabat pemerintah yang bicara, ini akan jadi serius. Nah, artinya apa ya, kembali ke soal testing the water ini kira-kira tetap akan ada ke depannya atau bagaimana? Karena saya coba kutip satu yang terbaru ya, saya nanti tanyakan juga ke Mas Iksan. Sekarang muncul pernyataan, nggak tahu nih dari istana langsung apa nggak, tapi keluar dari salah satu KSP dari kantor staf presiden ya, Mbak Dani ini menyatakan nggak bisa, pemilu tetap harus berjalan, ini amanah konstitusi setiap 5 tahun. Nah ini keluar dari lingkar istana nih Bang Hendri. Tapi kok ya terus sering ada apa memang kebetulan dan seolah-olah kita curiga ke pemerintah gitu jadinya kan. Padahal setiap ada isu ini muncul pemerintah juga selalu membantah, dari Pak Prof Mahfud, kemudian terakhir kita baca juga dari Mbak Dani ya, KSP gitu, Bang Hendri. Ya udahlah kalau gitu kita percaya aja bahwa memang pemerintah juga nggak suka ada penundaan pemilu gitu kan, Indra. Sehingga juga dicatat malaikat nih bahwa penundaan pemilu itu nggak ada lah gitu. Sebab kalau ditarik kan ini muncul lagi itu. Romi P3 itu dengan bangga loh menyebutkan, kan udah saya bilang itu kan di Instagram kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitu. Nah makanya ya mudah-mudahan aja lah ini skenario terakhir yang ada lah, Mas Indra. Sampai speechless nih Bang Hendri. Speechless loh dia. Jarang ada Bang Hendri speechless ini. Ayo Mas Iksan, gimana Mas analisisnya ini? Testing the water apa? Tapi selalu muncul terus dan selalu ada jawaban dari pemerintah yang seolah juga mau menyampaikan gitu ya, bahwa enggak, ini bukan keinginan pemerintah. Isu penundaan pemilu itu harusnya sudah reda. Ini kita pernah dengar juga dari Prof Mahfud ya, bahwa enggak ada, pemilu tetap jalan kan gitu tuh, Prof Mahfud sering menegaskan. Mas Iksan. Ya baik. Jadi ini memang menariknya, saya sepakat ya, isu penundaan pemilu itu memang tidak akan jadi besar kalau memang tidak keluar ya dari orang-orang yang memang teridentifikasi dekat dengan istana misalnya begitu. Jadi apa yang perlu dilakukan sebetulnya oleh pemerintah ya untuk memastikan bahwa memang isu ini tidak ada keterlibatannya sama sekali oleh pemerintah. Ya pemerintah perlu menjamin dan juga memastikan bahwa kepada KPU ya khususnya, jadi statement itu saya rasa memang cukup baik. Tetapi memang juga perlu ada statement yang menjadi titik balik bahwa peringatan ya kepada siapapun misalnya, bahkan terhadap orang-orang yang memang masih menggaungkan isu penundaan pemilu di sekitar lingkungan pemerintah sendiri. Itu yang cukup penting ya. Nah, saya tidak tahu sampai hari ini apakah itu sudah dilakukan atau tidak. Bahkan perintah untuk tidak menyuarakan lagi isu soal penundaan pemilu itu kan kalau kita dengar itu hanya ditangkap sebagai karena kita demokrasi, maka siapa saja bebas berpendapat begitu ya. Ya, itu kan sering sekali yang kita dengar ya publik. Jadi publik bertanya-tanya, ini betul untuk meyakinkan publik begitu ya bahwa tidak akan ada penundaan pemilu, atau hanya memberikan sinyal bahwa ya udah nanti dulu, tarik nafas dulu, nanti isunya akan digulirkan kembali atau seperti apa, kan kita tidak pernah tahu. Nah ini pentingnya, makanya tidak hanya sekedar menyatakan kepada publik atau penyelenggara pemilu misalnya hari ini tahapan pemilu tetap harus di jalan, tidak ada penundaan pemilu, tetapi harus ada sanksi yang jelas, yang clear ya kepada pihak-pihak begitu ya, yang memang teridentifikasi masih terus menyuarakan penundaan pemilu, yang jelas-jelas kita tahu itu merupakan inkonstitusional ya. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tetapi kan sampai hari ini ya itu tidak terlihat begitu. Semoga ya kekhawatiran kita bahwa putusan 757 ini tidak ditunggangi ya oleh isu penundaan pemilu. Nah ini perlu ada semacam warning juga bahwa jangan sampai ada dari kalangan bahkan pemerintah ya sekalipun ya atau petinggi partai politik yang menyatakan bahwa pemilu akan ditunda.
Kalau kita sering baca beberapa kajian juga kan, bahkan memberi judulnya itu mengendap-endap menunda pemilu. Jadi kalau ketahuan bungkuk dulu gitu. Kalau lagi ini muncul lagi gitu kan. Iya betul, karena nggak ada sanksi yang clear kan soal mereka yang memang menyatakan statement penundaan pemilu begitu. Jadi berlindung di balik kata bahwa kita adalah negara demokrasi. Ini yang ingin saya kaji. Mungkin Prof Denny bisa memberi gambaran atau penjelasan. Eh, itu yang sering disampaikan Prof Denny. Dalam atas nama demokrasi, setiap orang disebut boleh saja namanya demokrasi, orang ngomong mewacanakan menunda pemilu dan lain sebagainya, mau 3 periode atau menunda pemilu, itu demokrasi gitu. Tapi pemilu tetap berjalan, itu kan yang sering disampaikan dan kita dengar. Tapi kalau dalam konstitusi kan sudah jelas bahwa itu setiap 5 tahun. Sebenarnya pernyataan-pernyataan ini dengan berlindung di balik kata demokrasi masih bisa nggak sih, kalau walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi begitu, Bang Prof Denny? Hukum tata negaranya jelas bahwa yang namanya pemilu itu ada periodik 5 tahun sekali. Jadi istilah penundaan pemilu ini kalau dalam undang-undang pemilu dikenal dengan pemilu susulan sama pemilu lanjutan ya Pak. Ada dua tuh. Karena ada bencana alam, karena ada tahapan yang tidak bisa dilanjutkan ya, keamanan, faktor-faktor itu. Tapi kalau dalam kondisi seperti sekarang kita ini tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Karena itu kalau kemudian orang dengan alasan wacana saja kebebasan berpendapat, ya seolah-olah benar. Tapi pada saat itu disuarakan oleh kelompok menteri, nah ini jadi problem kalau tidak ada sanksinya. Benar kata Mas Ihsan. Ya, ya. Karena presiden secara sumpah jabatan itu mengatakan melaksanakan undang-undang dasar, undang-undang peraturan dengan seluruh-seluruhnya. Ya. Jadi mereka terikat untuk tidak kemudian bicara kami setuju presiden 3 periode atau sejenis-jenis itulah. Ya, ya. Ini nggak boleh karena itu main-main dengan konstitusi. Persoalannya adalah sayangnya dengan segala hormat presidennya sendiri sering main-main dan melanggar konstitusi. Oh. Saya mencatat banyak sekali lah Ya. masalah menerbitkan Perpu. Sekarang Perpunya tidak disetujui oleh DPR sampai akhir masa sidang yang lalu, tidak dikeluarkan pencabutan dan seterusnya. Nah, presidennya sendiri minta maaf dengan segala hormat juga tidak taat tunduk pada konstitusi sehingga pada saat bicara demokrasi menjadi semacam gimmick aja gitu, semacam pada saat panggung depan ini bahwa presiden bicara ya kita taat pada konstitusi pada saat disodorkan pertanyaan tentang 3 periode. Konstitusi yang mana? Saya bertanya begitu. Konstitusi yang sekarang atau konstitusi yang akan dirubah? Karena ada wacana pada saat yang sama, wacana amandemen ya rubah aja konstitusinya. Jadi kalau presiden bicara kita taat pada konstitusi, ini konstitusi yang mana nih? Gitu. Nah, panggung depannya semacam itu, tidak kemudian kita taat pada konstitusi, konstitusi menyatakan maksimal 2 periode jabatan, tidak boleh ada 3, itu adalah amanat reformasi yang harus kita jaga. Clear. Tapi pada saat taat pada konstitusi, pada saat yang sama kita paham ada gerakan amandemen, kan jadi pertanyaan. Nah, dan panggung belakang melalui investigasi rekan-rekan media kan muncul tuh di dalam beberapa laporan utama media bahwa ada gerakan-gerakan menunda pemilu yang juga inisiasi oleh kalangan-kalangan di sekitar istana juga atau di sekitar pemerintahan status quo juga. Sehingga kita kemudian menjadi valid untuk kemudian menanyakan ini sebenarnya apakah contingency plan. Saya sering dalam beberapa kesempatan mengatakan penundaan pemilu adalah bagian dari strategi rencana pemenangan. Karena kalau dihitung pemilu itu bisa dimenangkan karena calon-calon kandidat misalnya presidennya sudah yang tidak sealiran, tidak sejalan bisa tidak ikut kontestasi, pemilu dilaksanakan.
Tapi kalau ternyata nih ada calon yang dirasa tidak sejalan dengan visi ke depan, bisa malah menghambat apa yang sedang dikerjakan atau telah dikerjakan, dan upaya untuk tidak dia menjadi calonnya tidak berhasil, maka ini bisa bisa kalah kita nih. Contingency plan-nya ada Mundur dulu. penundaan. Penundaan itu kan bukan hanya lewat PN. Ini yang PN ini agak surprise saya. Yang sekarang sering muncul itu tiga kan. Sidang istimewa MPR, dekret presiden untuk apapun nanti isinya arahnya penundaan pemilu, dan yang tadi sudah disebut oleh Bang Hensa, putusan MK yang menunda pemilu karena sistem pemilu proporsionalnya dirubah dari terbuka ke tertutup. Tunda dulu nih, ada penyesuaian KPU. Nah, ini semua apapun nanti skenarionya adalah bagian dari contingency plan, memanfaatkan hukum sebagai instrumen strategi pemenangan dengan pemilu atau tanpa pemilu. Yang penting menang nih, tetap berkuasa. Ini yang harus sama-sama kita jaga supaya tidak terjadi. Ya, ini menjadi menarik. Saya ingin menggali lagi ya Bang Denny ya. Tadi kan memang surprise yang soal PN, tapi yang PN ini coba kita sedikit sisihkan dulu. Tadi saya tertarik dengan yang soal putusan MK. Terbuka tertutup itu kan sedang ramai juga sekarang ini. Artinya itu juga bisa membawa dampak ke soal penundaan pemilu ya Prof. Denny ya? Saya dihubungi salah satu pimpinan tinggi negara yang mengatakan, Mas Denny, tolong begini, begini, begini. Saya bilang, loh kenapa? Ini putusan MK-nya sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda 2 atau 3 tahun. Saya bilang, waduh, loh sudah seberapa confirm ini? Ya itu. Jadi ini satu informasi yang keluar dari, ya tidak saya bisa sebutkan begitu namanya dan posisinya apa, tapi sangat strategis. Jadi tidak bisa saya anggap itu informasi yang sambil lalu, karena ini orang mestinya punya informasi yang valid ya, berkait dengan kedudukannya yang sangat strategis. Apakah itu bisa menjadi pintu masuk penundaan pemilu? Ya, mestinya tidak ya MK-nya. Tapi MK sekarang kan MK yang sudah sebagaimana KPK, sudah diletakkan di bawah presiden dengan undang-undang perubahan KPK itu, sehingga tidak lagi punya independensi. MK pun sudah dengan perubahan-perubahan undang-undangnya itu sudah mendapat gratifikasi jabatan. Hakim konstitusinya kan dapat posisi yang sampai 70 tahun, itu gratifikasi jabatan. Kalau ada yang nakal, tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang Cipta Kerja, tiba-tiba keluar dari komposisi 54-nya, Hakim Aswanto, ditarik. Ditarik Jadi DPR. Kalau kemudian ditarik oleh DPR, dievaluasi, ditarik. Undang-undang yang terakhir menegaskan bahwa penarikan itu sah. Itu penarikan itu inkonstitusional. Itu lagi DPR-nya melanggar Undang-Undang Dasar, presidennya ikut-ikutan melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, dengan KPK yang sudah dijinakkan, MK yang sudah diberi gratifikasi dan sudah ditakut-takuti dengan evaluasi, ya kita jadi bertanya-tanya apakah putusan-putusan MK akan, kemarin kita lega ya karena melihat putusan terkait masa jabatan ketiga presiden dan seterusnya. Itu bagus, harus kita apresiasi. Tetapi kemudian kita bertanya-tanya nih tentang sistem proporsional ini arahnya kemana, dan apakah betul informasi yang tadi mengatakan menjadi pintu masuk penundaan pemilu? Tidak boleh. MK tapi pernah memang mengatakan putusannya berlaku untuk pemilu 5 tahun ke depan dalam hal sistem pemilu serentak. Itu kan terjadi 2019. Tetapi tidak diletakkan di 2019, diletakkan keserentakannya di 2024. Oke, putusan kami kabulkan, tapi untuk pemilu 2024. Artinya kan butuh penyesuaian sistem nih. Nah, kalau sekarang kemudian, oke kita rubah sistem pemilu legislatifnya menjadi proporsional tertutup lagi, KPU, karena ini perlu penyesuaian, tundalah dulu 2 tahun, 3 tahun, ini main-main lagi. Karena mestinya justru lebih gampang bagi KPU. Sistemnya lebih sederhana justru. Justru dengan sistem pemilu tertutup hanya partai aja di kertas suara kan. Jadi
waktu yang lebih kompleks untuk mencetak suara karena banyak yang perlu disiapkan, justru lebih simpel harusnya. Jangan-jangan bukan di pemilihan tunda, jangan-jangan kalau ada kesempatan dipercepat malahan. Karena secara sistem lebih simpel kan begitu. Nah, saya sih tidak tidak melihat bahwa harusnya itu menjadi pintu masuk. Tapi lagi-lagi Bisa saja terjadi. ini sudah keluar semua dari logika hukum. Kadang-kadang kita harus mengantisipasinya dengan logika non hukum juga, logika strategi pemenangan tadi, strategi pemenangan pemilu. Seperti yang tiba-tiba muncul dari PN itu ya. Ke sana, dan itu menurut saya sangat berbahaya untuk pemilu 2024 dan demokrasi kita. Bang Hendri, kalau mendengar semua cerita tadi berarti memang ada upaya untuk bagaimana caranya lah pokoknya dari semua lini, yang penting ada satu strategi agar kepentingan itu, nggak tahu saya kepentingan apa itu, agar bisa goal gitu Bang Hendri ya. Seolah-olah akhirnya membacanya seperti itu Bang Hendri. Iya, itu yang pertama, Mas Indra. Yang kedua, ini jangan-jangan Anies ini emang beneran bisa menang ini. Makanya banyak hal yang kan satu-satunya tokoh yang saat ini sudah lengkap perahunya kan Anies Baswedan. Ya. Tokoh yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan istana ya Mbak Puan atau Bu Mega lah. Tapi kan yang ada sekarang nih baru Anies nih. Terus kemudian gangguan-gangguan itu ada terus, kan kita pikir ini gimana sih ya, kan harusnya ini kan ritual biasa saja ya, yang akhirnya sebetulnya mudah pemerintah melakukan itu. Nggak perlu ada drama-drama begini-beginian segala gitu. Lama-lama kan masyarakat juga jadi muak ya, marah gitu. Ini tuh gini loh Mas Indra. Masyarakat umum kira-kira tahu nggak sih kayak begini nih, misalnya maksudnya gini, ada seperti upaya-upaya menuju ke sana, tiba-tiba muncul soal terbuka tertutup di masa lain lagi sekarang. Iya, muncul itu semuanya menteri-menteri ngomong. Saya yakin paham Mas Indra, karena kan pendidikan politik masyarakat juga udah bagus kan. Partai-partai politik itu kan juga melakukan itu, para caleg juga melakukan itu. Sekarang begini loh, ini yang menurut saya tidak dimiliki oleh pemerintah saat ini. Bukan tentang pengetahuan boleh atau tidak boleh berdasarkan undang-undang. Bukan tentang bisa atau tidak bisa berdasarkan undang-undang. Tapi pemerintah itu menurut saya kehilangan rasa patut atau tidak melakukan ini. Gitu loh. Ini kalau benar ya memang ada skenario tentang ini gitu. Dan ini kan baru sekali nih terjadi hal-hal seperti ini. Penundaan pemilu itu ya ampun. Dulu kan nggak ada kan, kita kan ritual biasa aja. 5 tahun. Beda pandangan politik, berdebat, masuk dari angle A, B, C itu biasa aja, tapi jangan ditunda lah, gitu ya. Biasa aja. Dari dulu nggak ada presiden yang kasih hint siapa penerusnya. Baru kali ini aja ada presiden yang sekalian headhunter, nyari-nyari penggantinya gitu kan. Baru kali ini juga gitu. Indikasi headhunter apa Bang Hendri? Ya ada kode-kode, spelling nama spill nama itu kan kayak mengarahkan gitu. Satu lagi ya Mas Indra, tadi Prof bilang tentang bagaimana harusnya presiden menjaga konstitusi dengan baik. Yang paling baru kan PSSI, ketua umum sekaligus menteri. Presiden nggak melakukan apa-apa, membiarkan itu jelas-jelas pelanggaran undang-undang. Terus kita saat ini mau berkata bahwa kita harus patuh dengan undang-undang, bukan. Sekarang saatnya rakyat Indonesia menggunakan rasa, patut atau tidak patut, karena rasa itulah yang membuat Indonesia menjadi besar. Kalau kata Rhoma Irama Mas Indra, rasa itu lebih dulu dari cinta. Makanya ada lagunya tuh, rasa cinta gitu. Kira-kira gitu loh Mas Indra. Bang Rhoma ya. Akhirnya gini Ndra, kita nih ketawa-ketawa akhirnya ngomongin ini, karena kita tahu ini aneh gitu loh. Jadi dibawa serius juga. Makanya Prof misalnya kan dengan segala keilmuannya mesti bicara tentang hal-hal yang sebetulnya tidak patut gitu kan, kasihan juga gitu. Ini bukan bagian yang harusnya dibahas gitu ya, maksudnya. Ya mau gimana lagi gitu. Kalau nggak kita bahas, ini dianggapnya testing the water-nya berhasil. Karena nggak diributkan, ini emang harus kita ributkan. Ya. Oke, Mas Ihsan melihat gimana nih? Kita masih berkutat di seperti ini aja nih. Langkah Perludem dan mungkin teman-teman yang memantau tentang demokrasi atau kepemiluan ini seperti apa, Mas Ihsan? Supaya kita nggak mendengar testing the water lagi juga nih sebenarnya. Ya, beberapa teman-teman masyarakat sipil ya
saya dengar hari ini banyak juga yang melakukan konferensi pers ya, dan memang hampir semua bahkan teman-teman masyarakat sipil menyayangkan dan bahkan kenapa akhirnya putusan 757 ini sampai keluar itu. Dan saya dengar juga mungkin akan ada beberapa teman-teman dari masyarakat sipil juga yang akan melakukan upaya hukum, mungkin ya pelaporan terhadap etika dari hakim yang menangani perkara 757 ini gitu. Jadi supaya itu Jadi didudukkan mendorong bahwa KY ini ya, mendorong ke KY ya. ya kemungkinan akan didorong ke KY karena untuk menguji sebetulnya apakah memang ada pelanggaran etik dalam proses putusan 757 ini, karena kita tahu substansi putusannya itu tidak sesuai dalam konteks penegakan hukum kepemiluan. Oke. Mungkin sebagai penutup, saya mulai dari Bang Hendri dulu ya, Bang Hendri. Nanti Prof. Denny terakhir sebagai penutupnya. Bang Hendri. Kira-kira sebagai kesimpulan apa? Kalau menurut saya penutupnya adalah kita prihatin ya, bila benar ini ada skenario yang mengusahakan penundaan pemilu. Kemudian yang kedua, saya memohon kepada pemerintah untuk setia kepada garis demokrasi dan perundang-undangan yang ada. Dan ini hanya sekedar ritual 5 tahunan, ritual 10 tahunan. Bila reformasi tidak ada, demokrasi tidak ada, saya yakin Presiden Jokowi juga tidak akan mampu menggapai istana. Maka hormati langkah-langkah itu dan persilakan tokoh bangsa lainnya, anak bangsa lainnya untuk melanjutkan pembangunan baik yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada lagi penundaan. Oke, baik. Prof. Denny, silakan Prof. Denny sebagai kesimpulan Prof. Denny. Putusan ini tidak ada jalan lain selain kita tolak dengan melalui perlawanan banding. Dan tentu saja ada baiknya juga untuk dikonfirmasi, diverifikasi, dicek apakah ada faktor-faktor non-hukum yang menyebabkan hakim melakukan blunder. Kalau ada cek video dalam olahraga, nah ini bisa dicek nih videonya gimana nih. Ada apa kok bisa melakukan blunder? Olahraga Prof. Denny ya? Olahraga bareng gitu maksudnya ya? Bukan, kalau sepak bola kan ada cek video tuh oleh VR, seperti VR tuh ya. Nah iya, ini kenapa? Halo Komisi Yudisial, tolong dicek ini dengan segala hormat kepada majelis, tapi putusannya aneh bin ajaib. Jadi kita kan dengan tetap menghormati putusan, itu standar hukumnya, tapi kan juga kalau ada faktor-faktor yang non-hukum, faktor X, faktor lain yang mempengaruhi, tentu juga layak untuk diselidiki. Jadi tetap kita dorong, tidak boleh ada penundaan pemilu, karena memang itu melanggar konstitusi, dan mari kita jaga dengan susah payah. Saya pikir memang ini bakalan, karena dari awal kelihatan mulai ada kecurangan dan ketidak gentlemanan, apa ini berarti tidak jujur dan adil, ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam prosesnya. Nah, ini yang menyebabkan tantangan pemilu 2024 semakin besar untuk kita jaga dan kita rawat agar tidak makin menyimpang dari konsep negara hukum dan demokrasi yang kita. Oke, baik. Semoga menjadi wawasan baru bagi kita semua dan ini didengar lah ya bagi yang menyaksikan diskusi kita pada akhir pekan kali ini. Terima kasih Prof. Denny Indrayana, Bang Indri Satrio, Mas Iksan Maulana juga atas waktunya di Crosscheck di akhir pekan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Denny, Pak Henry, dan Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini. Terima kasih atas waktu Anda menyaksikan diskusi sepanjang kurang lebih dari 1 jam di Crosscheck dalam akun YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.